dengan judul Hikmah Hijrah dalam Kehidupan Seorang Muslim. Syarahan ini bertitik tolak pada ayat Al-Quran yang terkandung dalam surah Al-Anfal ayat 74 yang akan dibacakan di qari'ah kami sebagai berikut. Nah, Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajir. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari ayat di atas telah dijelaskan kepada kita semua bahwa pentingnya hikmah hijrah itu bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan pentingnya hijrah dengan iman, dengan jihad fi sabilillah seorang dai. Apakah upah yang akan diberikan Allah untuk semua itu? Yaitu keampunan dan rezeki yang mulia yang Allah berikan bagi orang-orang yang melakukannya. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut bahasa, hijrah berarti perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan menurut arti yang lebih luas, hijrah berarti perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Mulai dari kurang taat kepada Allah menjadi lebih taat. Mulai dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang semakin baik. Dan mulai dari iman yang lemah menjadi iman yang semakin teguh. Nabi Lut alaihi salam juga melakukan hijrah sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 26 yang akan dibacakan qari'ah kami sebagai berikut. Wa qala inni sesungguhnya aku berhijrah kepada Tuhanku, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Perkasa
lagi maha bijaksana. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam ajaran Islam bahwa kita manusia ini berada pada tiga sisi. Manakah tiga sisi tersebut? Tiga sisi tersebut ialah yang pertama ada orang yang beruntung, yang kedua ada orang yang merugi, dan yang ketiga ada orang yang celaka. Siapakah orang yang beruntung tersebut? Orang yang beruntung ialah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Siapa pula orang yang merugi tersebut? Orang yang merugi ialah orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin. Dan siapa pula orang yang celaka tersebut? Orang yang celaka ialah orang yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin. Oleh sebab itu, wahai pemuda-pemudi harapan bangsa, bangkitlah, jadilah hari ini lebih baik dari hari kemarin. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya serta baik amalnya. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peristiwa hijrah mengandung banyak hal yang dapat kita pelajari. Seperti yang pertama, pentingnya meningkatkan persaudaraan antara kita, seperti yang dicontohkan oleh kaum Ansar yang membantu kaum Muhajirin yang datang ke tempat mereka dengan berbagai macam pertolongan. Inilah yang harus kita contoh untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman seorang kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Yang kedua adalah kuatnya rasa cinta sahabat kepada Rasulullah SAW. Hal ini bisa dibuktikan dengan ikutnya para sahabat Rasulullah berhijrah dengan Rasulullah. Mereka berhijrah dengan meninggalkan semua yang dicintainya, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan anak-anak mereka, bahkan meninggalkan istri mereka yang sangat mereka cintai. Oleh sebab itu, wahai pemudi Islam, marilah kita tingkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan berbagai cara yang dapat kita lakukan, seperti menjalankan sunnah-sunnahnya, mencontoh dan mentaladani budi pekertinya, dan kita jadikan Rasulullah itu figur dalam kehidupan kita. Mampukah kita melakukan hal ini? Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang yang mencintai Rasulullah juga sangat mencintai dirinya sendiri, sehingga ia menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan nista, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang akan dibacakan kuliah kami sebagai berikut. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Maha benar Allah dengan segala firman. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari ayat di atas telah dijelaskan kepada kita semua bahwa orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa membinasakan dirinya, baik itu berupa kejahatan kecil maupun besar. Yang ketiga adalah hijrah juga menganjurkan kepada kita untuk menjadi umat yang mandiri, bekerja keras dan tidak suka mengharap belas kasihan dari orang lain.
Hal ini dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf ketika kaum Ansar ingin memberikan harta benda kepadanya, tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak menerimanya. Inilah contoh orang yang tidak suka mengharap belas kasihan dari orang lain. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat rahimahullah. Adapun kesimpulan dari syarah kami pada kali ini ialah yang pertama, sebagai Islam yang sejati, marilah kita tingkatkan rasa persaudaraan antara kita, saling membantu dan saling tolong-menolong. Yang kedua, marilah kita tingkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan cara menjalankan sunnah-sunnahnya, mencontoh dan menteladani budi pekertinya, dan kita jadikan Rasulullah itu sebagai figur dalam kehidupan kita. Yang ketiga, marilah kita menjadi hamba yang mandiri, bekerja keras, dan tidak suka mengharap belas kasihan dari orang lain. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat rahimahullah. Demikianlah syarahan kami pada kali ini. Sebelum syarahan ini kami tutup, izinkanlah kami menyampaikan sebuah pesan ungkapan. Wahai generasi muda Islam harapan bangsa, bangkit, bangkitlah, hindarkan semua yang sia-sia, wujudkan akhlak mulia, mari membangun bangsa dan agama untuk menuju surga. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus yang meriah untuk SMK Negeri 1 Ramba.